Hello Mina, Dejobu. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita mau review anime Jepang yang viral di Indonesia, bahkan di dunia. Apalagi kalau bukan Tokyo Revenger. Jadi ini akan menjadi anime pertama kita yang kita review. Buat kalian yang mau request anime, komen di bawah ya. Oke, episode pertama kita menceritakan pembunuhan yang dilakukan sebuah geng kriminal bernama geng Tokyo Manji. Korban bernama Tachibana Hinata. Mendengar berita tersebut, Takemichi kaget Tachibana Hinata. bahwa korban tersebut adalah cinta pertamanya waktu SMP. Takemichi sendiri digambarkan sebagai seorang pemuda yang madesu, berumur 26 tahun, yang hidup berantakan sebagai penjaga rental DVD. Ia mempertanyakan hidupnya yang seperti pecundang, selalu tidak beruntung dan tidak punya masa depan. Dalam perjalanan pulang, ia pergi ke stasiun Shibuya. Dalam lamunannya, ia tiba-tiba terdorong jatuh ke rel kereta, dan percikan masa lalu tiba-tiba muncul. もう友達でもなく、Tachibana Hinata だった。Kemudian kita dibawa ke masa lalu Takemichi, tepatnya 12 tahun yang lalu di tanggal yang sama, tahun 2005. Takemichi kaget karena penampilannya norak sekali, bertampang seperti preman. Saat itu mereka ingin bertarung dengan sekolah lain karena mereka dianggap lemah. Dasar ego anak SMP ya. Kelima anak tersebut merasa kuat karena merasa punya backup, yaitu sepupu Takemichi yang bernama Masaru, yang katanya sebagai pemimpin geng di sana. Berangkatlah mereka ke SMP Shibuya untuk membalaskan dendam. はい。てめえらなんねんだこら。喧嘩か。 Tibalah mereka di sebuah taman. Sambil menunggu anak-anak kelas 2, tiba-tiba muncullah berandalan SMP Shibuya, anak kelas 3. Kaget dong mereka. Karena udah nyampe ternyata salah lawan. Kemudian teman-temannya sesumbar punya backingan yang bernama Masaru. Dan ternyata Masaru hanyalah pesuruh di geng tersebut. Akhirnya mereka digebuk habis. Takemichi dan teman-temannya bonyok. Kemudian ia menyadari bahwa geng yang menghajarnya adalah geng Tokyo Manji. Geng yang membunuh Hinata di masa depan. Takemichi penasaran dengan wajah Hinata waktu masih SMP. Lalu ia menemui di rumahnya dan menangis. Dasar cengeng Takemichi ya. なんで泣いてんだ俺。ごめん。なんでもない。 Mungkin Takemichi menangis karena mengingat kalau di masa depan Hinata terbunuh di tangan geng Tokyo Manji. Setelah menemui Hinata, ia pergi ke taman untuk merenung. Tapi ia terganggu ada berandalan yang meneror anak kecil. Takemichi mengajar mereka dan menyelamatkan anak itu. Yang ternyata adalah Naoto, adiknya Hinata. Mereka ngobrol sebentar lalu Takemichi bilang ke Naoto kalau tanggal 1 Juli 2017, Hinata dan Naoto meninggal. Ia berpesan untuk menjaga Hinata, kemudian mereka bersalaman dan Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi sadar dan bangun di atas kasur rumah sakit. Kemudian datanglah Tachibana Naoto yang telah menyelamatkannya. Naoto bilang kalau Takemichi sudah merubah takdirnya. Ia berusaha keras untuk menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Tapi Hinata tetap meninggal. Naoto menjelaskan apa yang dilakukan Takemichi terkait melintasi waktu merupakan hal yang spesial. Ia memohon kepada Takemichi untuk melintasi waktu kembali demi menyelamatkan nyawa kakaknya. 死にました。考えられる手は全て尽くしたんです。でも Di episode 2 kali ini diawali dengan Takemichi ada di ruangan kerja Naoto. Naoto mendefinisikan kekuatan Takemichi sebagai time travel. Naoto menjelaskan kekuatan Takemichi bisa berpindah waktu di tanggal yang sama 12 tahun yang lalu. Takemichi setuju untuk membantu Naoto menyelidiki geng Touman atau Tokyo Manji.
Naoto memberikan file-file berisi laporan tentang geng Toman. Di dalam file tersebut terdapat korban yaitu atasan Naoto yang ketahuan menjadi mata-mata dan dibunuh. 6 bulan kemudian Naoto menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh atasannya. Kematian dari atasannya disembunyikan karena takut menimbulkan kepanikan. Naoto berusaha memberikan semua informasi geng Toman pada Takemichi. Namun Takemichi masih mempertanyakan kekuatannya. Tapi Naoto meyakinkan Takemichi untuk kembali ke masa lalu. Ia harus menyelamatkan Hina dan harus bertemu dengan 2 orang. Mereka adalah pemimpin Toman, Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Menurut Naoto, jika kedua orang tersebut tidak pernah bertemu, Toman tidak pernah ada. Jadi kakaknya tidak akan mati. Takemichi bingung bagaimana caranya kembali. Lalu Naoto mengingatkan bahwa mungkin pemicunya adalah berjabat tangan dengannya. Naoto berpesan untuk menemukan Sano atau Kisaki, dekati mereka dan hentikan pertemuan mereka. Ia merasa hanya Takemichi yang bisa menyelamatkan kakaknya. Lalu mereka berjabat tangan dan Takemichi kembali ke masa lalu. Tiba-tiba Takemichi berada di sebuah arena tarung bebas, tapi tidak mirip dengan pencak dor yang ada di Kediri. Takemichi panik melihat banyak orang yang menyerakinya. Lalu ia mengecek HP, ternyata ia sudah kembali ke 12 tahun yang lalu. Dia masih panik, tiba-tiba ia dipukul lawannya langsung pingsan. Saat terbangun sudah ada beberapa orang berkumpul. Takemichi dimarahin. Ia lalu melihat sekitar dan melihat wajah orang yang tak asing lagi, Kiyomasa, sang pencetus tarung bebas tadi. Karena pertarungan tadi kalah, ia harus dihukum oleh seniornya. Takemichi diajar habis. Dan Takemichi baru menyadari kalau selama ini dia adalah budak dari geng Kiyomasa. Setelah menyadari kalau Kiyomasa adalah anak buah dari Kisaki dan Sano, Takemichi bertanya pada Kiyomasa, bolehkah aku bertemu dengan Kisaki atau Sano? Mendengar nama Sano Manjiro disebut oleh Takemichi, Kiyomasa merasa jengkel dan langsung mengajar habis Takemichi. Takemichi pingsan lagi. Setelah Takemichi sadar, Kiyomasa mengancam Takemichi jangan pernah menyebut nama Sano Manjiro lagi, atau dia bakal dibunuh. Takemichi ketakutan. Ia tidak menyangka ada anak SMP yang menakutkan seperti Kiyomasa. Takemichi frustasi, apakah budak sepertinya bisa berhubungan dengan pimpinan geng Tokyo Manji. Takemichi ingin menyerah. Bahkan di kehidupan keduanya ia masih gagal. Ia ingin kembali ke masa depan. Ia ingat pemicu time travel adalah salaman dengan Naoto. Lalu Takemichi pergi ke apartemen Hinata. Di apartemen Hinata, Takemichi ditanya oleh Hinata, kenapa ia lebih bonyok daripada biasanya? Ia heran, kenapa laki-laki selalu berantem? Hinata juga berandai jika ia laki-laki, ia akan melindungi Takemichi. Lalu Takemichi juga bilang kalau dia akan melindungi Hinata. Besoknya ada kabar buruk. Tatsuya merupakan teman Takemichi yang paling lemah, harus bertarung di klub tarung bebas. Kemudian saat tarung bebas dimulai, tiba-tiba Takemichi bicara dengan lantang, berusaha menghentikan pertandingan. Ia merasa pertandingan itu tidak seru dan tidak menawarkan hal yang baru. Takemichi mengajak Kiyomasa duel 1 lawan 1. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan kelanjutan dari konten kami membahas anime-anime yang seru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kami dari Buas Bahas Anime, sampai jumpa lagi.